Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi. Masih tentang ilmu petung Jonggo Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat lebih jelas dan tegas. Kamas Mbak Yu, kali ini saya akan membacakan petung untuk Selasa Legi dan Kemis Wage. Tapi sebelumnya saya sampaikan salam dulu untuk semua masyarakat Aboge. Ya, karena petung ini berasal dari petung masyarakat Aboge. Ya, saya sampaikan salam. Saya adalah orang yang besar dan lahir dari kampung Aboge. Baik, Selasa Legi dan Kemis Wage. Selasa Legi dan Kemis Wage. Selasa Legi neptune 8, Kemis Wage neptune 12. Piye nek pasangan Selasa Legi karo Kemis Wage ini ketemu? Ini dibalik juga bisa ya. Kemis Wage kali Selasa Legi ketemu. Piye gambarane? Menurut petung Jonggo Jangkep, petung yang disarikan dari ilmu titan nenek moyang, dititeni dan dirangkum menjadi ilmu petung. Ini langsung wae gambarane nggih. Gambarane pada masa atau jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan, umur perkawinan 0 nganti kali setengah tahun, 0 sampai 2,5 tahun ya. Pasangan ini mendapatkan angka petung Songlu Jiro Rosersong. Songlu Jiro Rosersong. Begitu pembacaannya semestinya kesuwen ya. Langsung tak wacake kongkone wae. Ya, Songlu Jiro Rosersong. Tipe petung kosong. Petung kosong itu apa? Petung kosong itu di dalam tafsir ilmu matematika Jawa atau ilmu tanda Jawa, iki yang disebut sebagai rezeki seret. Rezeki seret. Nah, terus biar gambaran rezeki seret, gambaran pasangan ini akan kesulitan rezeki pada awal nikah. Loh, waduh, lah orang kepenak Kang Mas Mbak Yu. Mau terus saya sambat. Nopo? Sebab semua gaduhan itu pasti punya ujian. Nah, saya beritahu ya, semua pasangan ada ujiannya. Tidak ada pasangan yang tidak diuji. Nah, ini tidak lain jenengan ketiban rezeki seret pada awal perkawinan. Gambarannya piye pada awal perkawinan menurut ini ya, dititeni di dalam petung Jonggo Jangkep. Gambarannya adalah apa-apa yang panjenengan usahakan sulit membuahkan hasil atau tidak membuahkan hasil. Kalaupun membuahkan hasil, hasilnya ambiar tak kemana, kebutuhannya wakeh delalai. Ambiar. Ya, pada masa ini, masa sulit, hati-hati ya. Karena perkara duit itu perkara iso dadi ning liya-liyane. Ya. Nek lagi nanti duit kabeh mari ngeluh, ya sirai cekel buaduke dicekeli ya. Ngeluh ngapa ya ra duit kok rumangsane nggih duit iki kepenak. Oh, pokoknya nikah di atas dasar cinta, orang di duit terkoso Kang Mas Bayu. Duit iki bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Nah, iki kan akeh kaya sak niki ngomong duit itu ora penting-penting Kang Mas Bayu. Ya niki kok jenengan rasakno lek pas niki kok ya ini Selasa Legi kali Kemis Wage awal nikah ngoten gambarane. Pancir siki seret, tapi ampun kuatir Kang Mas Bayu. Sak seret-serete rezeki paling minimal panjenengan sebagai makhluk Gusti Allah dijamin tidak ada makhluk manapun yang tidak mendapatkan rezeki. Tapi rada angel, anjir rada angel. Ya urip ki mesti ono. Untuk sekedar hidup. Kenapa? Karena nek rezeki untuk urip ora ono berarti pancen mandek nyawane jenengan. Guyone ngoten. Selama makhluk itu masih hidup, masih diberi rezeki. Nah, cuma rada kurang. Pada masa ini dititeni rada kurang. Ya. Nah terus piye nek kurang? Iso kok disarati ben ora banget saged diloncati, mboten saged. Gaduhan mboten saged diloncati Kang Mas Bayu, nek saged diloncati kuwabe wong mlumpat mangke. Lah apa fungsine gaduhan petung nek kabeh iso dilumpati. Lah ngoten niku. Jadi sagede napa ngurangi dampak negatif, dampak rezeki seret itu bisa dikurangi.
Saged wonten, lihat caranya. Lihat video lain di channel ini ya, tonton video di channel ini, video liane ya. Cara mensyarati petung nol nolnya angka. Dienter pakai medal. Ternyata gampang yo, banyak orang sudah pernah mendengar ini, nggih. Tapi jenengan jarang lakon ini abot walaupun kita enteng. Tapi jenengan biasa yo. Delalane kok rezekine ya ono dalane. Ya, nggak ditonton. Ini kemauan langsung teng mriko. Lah iku awal perkawinan. Seberapa lama? Kali setengah tahun Kang Mas Bayu. Diling-iling niki, ya kali setengah tahun rezekine seret. Ya, saiki lanjutane setelah 2,5 tahun. Artinya masuk jonggo sing keloro. Jonggo sing keloro digambarkan dengan angka pitung. Jisong jiluro serlu. Nah, dititeni ning ngono. Dalam angka pitung diteni dengan kode jisong jiluro serlu. Jisong jiluro serlu. Jisong jiluro serlu. Apa iku jisong jiluro serlu? Tiba pitung telu. Pitung telu itu tafsirnya apa di dalam ilmu tanda Jawa, dalam ilmu angka numerik jenenge, numerik istilahnya. Itu adalah disebut kalau ya numerik itu bahasa kekiniannya, jangan ya ilmu angka nih biar dia. Ya. Telu itu ditafsirkan sebagai tipe padu. Ya ini, cara primbon disebut tipe padu niki Mas Bayu. Nah primbon kan gambarannya ngaten. Oh rumah tangga ini banyak konfliknya. Oh sering padu. Nah itu gambaran globalnya. Nek jangka jangkep karena lebih tua lebih detail. 2,5 nganti 5 tahun jadi diling-iling. Masane 2,5 nganti 5 tahun akan datang tipe padu. Tipe padu apa? Tukaran Kang Mas Bayu, gambarannya tukaran. Ya tipe padu. Tukaran. Apa sih menyebabkan tukaran ini mau? Apakah gara-gara rezeki seret mau terus marah tukaran? Mboten ngertos. Pembaca pitung tidak bisa menjangkau pada level itu karena ilmu titene mung diweruhna nenek moyang hanya level ini. Apa sih menyebabkan mangke jenengan akan ngertos piyambak ya iso wae gara-gara rezeki seret marah padu, iso wae masalah lain yang akan datang. Nah, ketika tipe padu iki rezekine piye? Rezekine normal Kang Mas Bayu. Tapi yang menonjol adalah padu nih. Khusus tipe telu, angka telu itu padu, saya berikan warning. Tak wenehi apa ya peringatan ini apa ya? Ya awas ngono kuwi lho bahasane Jawane apa ya ngelemen. Ya, peringatan yang ngoten Kang Mas Bayu diperhatikan nggih. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi pitung telu. Ilmu titene nggih, tak baleni malih. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi pitung telu. Apa iki sing disebut sebagai pitung tiba pegat? Kang Mas Bayu, pitung Joko Jangkep tidak mengenal tiba pegat. Karena apa? Pitung Joko Jangkep ini pitung nafasi Islami Kang Mas Bayu. Jadi caranya nyarati pun ya termasuk pitung telu guys, saged disarati. Pripun nyarati nih? Lihat video lain channel ini. Cara mensarati pitung telu. Monten cara nyarati. Semuanya bernafaskan Islami. Orang sing aneh-aneh Kang Mas Bayu. Dikon golek pitik sing bathikane lurik-lurik wis mboten aneh-aneh. Caranya cara Islami supaya tidak bertentangan dengan syariat ya. Semuanya ada. Nah, ini bagi yang non muslim yang kebetulan melihat iki lho itu cocok karo aku dan sebagainya. Jenengan saged tanglet pada beliau-beliau yang ahli membaca primbon dan sebagainya, pitung yang lainnya. Pitungnya saged jenengan make ini. Tapi jenengan pengen secara Islam kan jadi wagu dan lucu, agamane beda kan ngoten nggih. Nanti bertentangan dengan keyakinan panjenengan. Apalagi yang kejawen juga sami nggih. Nah, pitungnya tapi bener pitungnya. Terus aku kudu piye cara nyarati? Kalau saranke jenengan make kepanggih kalih beliau-beliau yang pembaca pitung yang lebih netral, yang tidak bernafaskan agama seperti ini, jenengan bisa bertanya pada ahli primbon, ahli pitung yang lainnya. Nek tanglet tiba padu niku pripun carane nyarati. Nggih, mangke jenengan saya tanglet beliau-beliau. Insya Allah beliau-beliau yang memang ahli betul bisa baca pitung, ya itu biasanya bisa untuk mensyarati. Tidak semua orang bisa membaca pitung. Saya pun begitu. Jika saya tidak diberikan ilmunya dan bagaimana itu, saya juga tidak bisa untuk membaca ini.
Ya kebetulan saya diwarisi ilmunya ini, warisan keluarga ya, maka saya bisa untuk membacakan untuk panjenengan. Ah, ngoten. Nah, iku mau balik tiba telu. Apa yang disebut sebagai tiba pegat? Kang Mas Bayu Peter Joko Jangkep boten kenal tiba pegat. Kenapa? Ada 3 hal yang tidak akan bisa dibaca oleh Peter Joko Jangkep, dan Peter apapun yang akan bisa membaca. Setunggal. Urip mati ini menungso. Rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali soal jodoh. Nah, ini kaitannya dengan ini. Apa soal jodoh? Sopo jodoh nih? Kapan tekani? Dawa PDE jodoh. Lagi termasuk pegat ini gini kan. Dawa PDE jodoh. Boten saged dibedhek. Sing ketelu soal rezeki. Piro gedene rezeki masing-masing menungso ora iso dibedhek. Tapi dalam Joko Jangkep, kapan masa rezeki lancar, rezeki gede, rezeki dan sebagainya bisa ditebak masanya. Tetapi gedene setiap menungso benten. Tiba rezeki gede ini misalkan, gedene panjenengan dengan gedene wong liyane benten, gedene anak petani dengan gedene anak presiden benten. Nah, yang tidak bisa kita tebak adalah gedene. Dan suka-suka Gusti Allah nek menehi rezeki. Wong biasa pun yang kudune gedene mung 100 juta, tiba-tiba entuk 1 triliun ya sampe. Piye carane? Suka-suka Gusti Allah. Jenengan kesandung inten bobotnya 0,5 kilogram ya tetap wakeh regane. Apa kesandung intennya sak pental ya gedene, berapa triliun yang didapatkan. Suka-suka Gusti Allah soal kadar ya. Ya, Joko Jangkep bisa menebak kapan kira-kira untuk lancare kapan untuk gedene kapan ada masanya. Bisa ditebak, bisa dititeni. Tetapi gedene piro? Rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rezeki itu rahasiane Gusti Allah. Jenengan duweni akeh ya iso, duweni sithik iso. Apa nek jenengan mau duweni sithik, duweni sithik. Tapi jenengan target gede nek Gusti Allah ingin jabai ya saged. Ya balik dari petong tiba telu. Aduh, kondisi ini bagaimana pada masa ini? 2,5 tahun yang 5 tahun ya masalah tadi. Diling-iling masalah ini. Panas ya Mas Bayu. Oh no wis sithik iso mari nesu. Keributan terjadi. Ini mau warning hati-hati ya. Nek mboten saged mengelola iso pecah. Kok iso pecah ngopo? Lah karena sing lanang ngamuk dier, sing wedok nyaut dier. Disautane ke dier, sing wedok banting lawang dier, sing lanang banting HP dier. Ya ambiar HP ini barang. Ambiar rumah tangga ini sekarang apa? Tidak mengendalikan emosi. Maka kuncinya di sini hati-hati dengan emosi. Pastikan disarati ya untuk mengurangi dampak. Hati-hati dengan emosi, karena emosi panjenengan akan terkuras di sini. Dititeni masane 2,5 sampai 5 tahun. Nah itu begitu. Maka hati-hatilah dengan ini. Nah, pitung telu. Wes, itu caranya Rati sudah saya beritahu tadi. Saya Joko sing ketelu tuh usia perkawinan 5 nganti 7,5 tahun. Apa yang terjadi pada pasangan ini digambarkan dalam ilmu titeni, digambarkan dalam petong Jiji Jimoro Sernem tipe petong 6 itu artinya apa? Di dalam ilmu tanda Jawa disebut sebagai rezeki lancar. Ya, setelah ujian awal rezeki seret, padu dilanjutkan dengan rezeki lancar. Apa kuwi rezeki lancar? Apa-apa yang diusahakan terasa begitu mudah menghasilkan. Usaha ini membuahkan hasil. Apapun yang dilakukan hasil ya mau. Obat sidik tadi duit atau duit teko ini silok teko. Bertuku kok ya untuk meneh. Bertuku entuk meneh kayak ngono kuwi. Jadi pada masa rezeki lancar ini itu intensitasnya yang sering. Gedene padha ora ngerti nih. Iso wae jenengan untuk mlono gede-gede. Sering ya saged. Cilik-ciliknya sering ya saged. Jadi ini nggak bisa ditebak pada masa ini. Jadi besarnya nggak tahu, tapi ini akan sering jenengan dapat. Kisah digoleki jajane. Saya akhir rezeki lancar, saya api dalam hitung. Nah itu rezeki lancar. Ya pada masa ini jadi rezeki lancar kabeh ya padang, mau pengen apa-apa kelakon. Nah itu gambaran. Kamis wage kali Selasa legi atau Selasa legi dengan Kamis wage pada jangka sing ketelu. Ya usianya pira mau 5 nganti 7,5 tahun, masa-masa padang, karirnya enak, rezekinya lancar ini. Jadi rezekinya di atas rata-rata. Nikmatilah, ya kan begitu. Ono ujian nih, ono enak, ya ngono kuwi lelakon rumah tangga. Saya masuk jongko sing kepapat. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun.
Ya, ditandai dengan angka pitung jiro jinem ro serlu. Tiba pitung lune wolu. Wolu iki apa tafsirane? Rezeki lancar malih Kang Mas Bayu. Dua lagi enak nemen. Sebelumnya 2,5 tahun, ya 5 nganti 7,5 tahun rezeki lancar. Lah kok 7,5 nganti 10 tahun terus rezeki lancar. 5 tahun berturut-turut. Artinya 5 tahun ya 2,5, 5 tahun untuk rezeki lancar. Enak iki. Ya, gambarannya piye padha Kang Mas Bayu kaya mau. Walah lah kok enak nemen. Mboten saged iri jenengan. Kabeh gathukan di rezeki masing-masing. Dan di ujian masing-masing. Ujiannya beda-beda Kang Mas Bayu nggih. Jadi jangan ucul kok iki. Ah golek bojo meneh kanggo ngene. Padha wae kan ujiane. Ora ana sing ucul kok ujian. Ya lah iki kalau kabari ngoten dadi enak men. Piye nek kawan akeh ya berarti petuke jeneng resikone ya akeh. Wis iso sugih akeh. Wis hormat akeh. Ada ngoten. Nah, saiki gambarane padha nggih. Saat iki jangka sing kelima. Jangka sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Pasangan Selasa Legi karo Kemis Wage ini mendapatkan angka pitung song jitu ro serpat tiba pitung papat. Pitung papat artinya apa? Iki sing disebut pitung sing ora apik Kang Mas Bayu. Ora apik iki apa artinya? Papat itu pitung yang paling dihindari dalam Jawa. Tapi ini datang pada pasangan Selasa Legi dan Kamis Wage. Tingkat-tingkat masane teko nih. 10 nganti 12,5 tahun pastikan disarati ya sadurunge. Sadurunge kula jelaskan pastikan disarati ini. Cara nyaratinnya lihat video dan channel ini. Cara mensarati pitung papat. Angka dienter. Dipirsani mangke. Detail-detail lagi. Pastikan disarati yang ini. Pastikan. Apa sih disebut pitung papat itu? Pitung papat ini sing disebut sebagai pitung musibah atau musibah gede. Iki nek pitung primbon disebut sebagai tipe pati Kang Mas Bayu. Nggih, ini musibah gede. Yang primbon disebut pitung tipe pati. Nah, primbon ojo tipe pati. Nah, kan begitu. Lagi masanya kapan? Masanya bisa dijelaskan di Joko Jangkep. Masanya adalah 10 nganti 12,5 tahun. Tetapi di Joko Jangkep ingat tidak mengenal tipe pati. Nggih, bahwa Jangkep mengenalnya adalah musibah. Tapi saat gede-gedenya musibah, bisa menimbulkan kematian. Tapi lagi istilahnya, buatan tipe pati. Istilahnya adalah musibah. Ya, kadang-kadang bisa datang elemen kematian dan sebagainya ya. Di beberapa pitung saya sebut elemen kematian. Tetapi tidak coba-cobanya adalah ini. Musibah jadi. Tidak ada orang yang bisa, pitung yang bisa menebak hidup matinya seseorang. Orang apa? Ini Joko Jangkep terutama orang bakalan ngomong tipe pati istilahnya. Nah itu, pitung ini musibah. Di beberapa tayangan saya sebut sebagai elemen kematian, adanya ancaman potensi, tetapi tidak dalam Joko Jangkep. Karena Joko Jangkep mengenalnya urusan hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut pitung musibah. Ya, pastikan disarati. Gue ngapa penyarati? Ngurangi dampak Kang Mas Bayu. Kudune sing parah lorone musibah tiba-tiba mung sithik. Mung gemerge sawake lara. Alhamdulillah. Kan ngoten. Fungsine ngoten ya. Nah, itu adalah gambaran untuk pasangan Selasa Legi kalih Kemis Wage. Lelakon uripe wis cetha nggih kula jambarke untuk panjenengan jalani. Lah di sini ini Kang Mas Bayu itu adalah gambaran totalnya dalam yang akan dijalani pasangan ini selama 0 sampai 12,5 tahun. Kan pertanyaan ingin mesti harus protes kan, lo kok mau tekan 0 nganti 12,5 tahun. Nah terus selanjutnya pripun? Kang Mas Bayu pitung Joko Jangkep itu hanya menggambarkan perubahan laku perkawinan hanya 4 kali. Kok 4 kali, 5 kali di dalam rumah tangga. Selebihnya adalah baleni Kang Mas Bayu. Rono rene yang muter neh baleni meneh. Bicarane neruske. Nek baleni kan berarti kan terusé to. Terusnya baleni kan kula ajari Kang Mas Bayu. Nek wis 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 10, 12,5. Iki jenenge sak jangkep. Mula disebut Joko Jangkep. Sak jongkone iki 2,5 tahun iki mau. Lah nek wis sak jangkep mat karo 2,5 tahun teruske Kang Mas Bayu. 12,5 nganti 15 tahun. Iki berarti jangkep pertama jongkok ke pertama, jangkep keloro. Jangka pertama pada putaran kedua. Petungnya baleni 0 nganti 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun. Petungnya baleni 2,5 nganti 5 tahun.
17,5 tahun nganti 20 tahun, betungnya baleni 5 nganti 7,5 tahun, kaya mau terusnya baleni. Nah wis ping 5 neh berarti baleni meneh. Ping 5 mau jangkep ke loro berarti. Terus ke baleni neh jangkep ke telu, jangkep ke papat, sak dawane jejedoane jenengan. Iki carane ngitung, diitung piyambak jenengan saged ah. Nggih, Kang Mas Mbak Yu. Nah niki kula jabarke nggih. Kula elingke malih. Pitung niku Kang Mas Mbak Yu dijabarkan untuk panjenengan, diwedarke untuk panjenengan itu bukan untuk nakut-nakuti jenengan. Jenengan klentu nek makaten. Pitung itu dijabarkan adalah supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan iso siap-siap, dan dengan siap-siap jenengan harapannya bisa mengatasi semua masalah. Dan pada akhirnya panjenengan nanti bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dengan antisipasi-antisipasinya. Oke, cukup semantan guys, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.